Tugas koneksi antar materi modul 1.1. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Nikadek Merta Asih, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SDN Umpanga, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali. Pada poin A ini, saya akan membahas kesimpulan dan penjelasan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara memiliki makna yang berbeda, sekalipun keduanya memiliki keterkaitan yang sangat penting, karena pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya bukan hanya tentang pemberian pengetahuan akademis semata, tetapi juga melibatkan pengembangan kepribadian dan karakter individu. Sedangkan pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu kepada peserta didik untuk kecakapan hidupnya. Kedua, pendidikan yang menuntun. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik harus bisa menjadi pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang ketiga, pendidikan yang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Keempat, pendidikan yang memerdekakan dan menghamba pada anak. Pendidikan yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantara adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur diri sendiri, bertumbuh kembang menurut kodratnya, secara lahiriah dan batiniah. Pendidikan harus berorientasi pada murid sehingga pendidikan harus berhamba atau melayani dengan sepenuh hati pada anak. Dan yang kelima, pendidikan yang berpusat pada anak. Pendidikan diharapkan berpusat pada anak atau student center, bukan berpusat pada guru atau teacher center, karena dalam mendidik yang menjadi pusat pembelajaran adalah murid, yang dijadikan patokan dalam mengajar adalah keadaan murid itu sendiri. Pada poin B ini, saya akan menjelaskan refleksi dari pemahaman dan pengalaman baru yang ditemukan sebelum dan sesudah pembelajaran. Pertama, refleksi sebelum pembelajaran. Sebelum mempelajari modul 1.1, refleksi filosofis pendidikan nasional yang intinya menjabarkan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan masih berpusat pada guru, di mana murid hanya sebagai objek pembelajaran saja. Saya hanya sebatas mentransfer materi pembelajaran saja dengan menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Di sini biasanya saya hanya melihat nilai murid dari aspek kognitif saja, misalnya saat mereka mengerjakan soal berupa tugas atau penilaian harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dinyatakan bahwa pembelajaran sudah berhasil, begitu sebaliknya. Sebelumnya pun saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak, karena fokus utama saya lebih pada ketercapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan sangat padat. Kedua, refleksi setelah pembelajaran. Setelah saya mempelajari modul 1.1, refleksi filosofis pendidikan nasional yang intinya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Siswa seharusnya diposisikan sebagai pusat pembelajaran, namun saya masih menjadikan apa yang menjadi kemauan sebagai pusat pembelajaran. Saya sebagai guru harus menjadi pamong dan fasilitator dalam proses pembelajaran. Harus penuh kesabaran dengan segala keikhlasan dan ketulusan hati, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya sebagai guru harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid dengan memberikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Pada poin C ini, saya menjelaskan penerapan di kelas untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hal yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara
yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid dan berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Demikian pemaparan saya. Terima kasih. Salam guru penggerak.